kembali lanjutkan perbincangan. Cap Nababan, apa yang bisa dilihat dari kronologi yang kami sampaikan tadi, timelinenya begitu detail dan juga mungkin bisa diberikan pandangan apa yang disampaikan mengenai penjadwalan. Pak Geri katakan, Burut katakan sepertinya penjadwalan ada dua hal, penjadwalan tugas dari pilotnya ataupun juga kopilotnya dan juga penjadwalan penerbangan. Terutama kalau Pak Geri katakan hal seperti ini semakin sering terjadi ketika juga semakin banyak penerbangan jarak pendek menengah yang terjadi pada malam hari ataupun dini hari, Cap. Ya, kita kembali ke dasar ya. Pilot itu kan manusia ya, dan manusia itu hidupnya mengikuti pola matahari. Jadi yang ideal adalah dia bekerja pada siang hari, istirahat pada malam hari. Betul. Nah, oleh karena itu di dalam penjadwalan seyogyanya hal itu diperhatikan. Terus yang kedua, dari satu tempat berpindah ke tempat lain itu ada circadian rhythm, di mana kalau crossing time zone itu mempunyai efek terhadap kebugaran. Ya, jadi tapi memang ini kalau di penerbangan yang pendek nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau yang long haul flight itu merupakan suatu konsideran tersendiri ya. Ada perbedaan time zone. Nah, sekarang kalau kembali ke jadwal, jadwal ini tentunya adalah semacam kontrak ya antara perusahaan dengan karyawan, di mana dia ditugaskan untuk bekerja. Jadi pada intinya kalau seorang pilot dia sudah mendapat jadwal, katakanlah misalnya 2 minggu atau 1 bulan, dia sudah akan menyesuaikan kehidupannya dengan jadwal tersebut. Jadi dia akan mengatur. Di dalam profesi pilot itu hal ini merupakan hardship, ya. Artinya kalau dia memang harus tengah malam, dia kadang-kadang dia harus tidur di sore hari. Ya. Sesuatu hal yang nggak lazim kan. Nah kalau dia punya anak-anak kecil, pasti dia bilang, "Pak, mau jam segini tidur, mau main gitu kan." Nah ini kadang-kadang merupakan beban ya terhadap keluarga pemula yang anak-anaknya masih kecil. Itu dia kalau istirahat di waktu yang tidak semestinya, itu jadi problem secara sosial. Juga problem juga terhadap metabolisme. Iya kan? Karena ya badan kita ini kan belum waktunya tidur sebetulnya. Betul, kan. Betul. Nah, tetapi kalau mengingat pengalaman saya, setiap saya mau memulai aktivitas di kokpit, saya selalu bertanya sama co-pilot saya, tadi malam kamu dapat tidur berapa jam? Karena perhitungannya begini, kalau kita tidur 2 jam, kita punya kredit 4 jam. Iya kan? Makanya manusia itu normalnya tidur 8 jam, dia bangun 16 jam. Betul. Jadi begitu hitung-hitungannya yang normal. Jadi kalau dia nggak tidur, nggak dapat kredit dia untuk apa namanya itu kapasitasnya maksimal. Bisa bekerja tapi dengan kapasitas yang menurun. Nah disinilah sebetulnya kapten itu mempunyai subject to captain discretion ya, diberi diskresi dia untuk melihat situasi. Jadi misalnya seperti cabin crew, itu di dalam briefing sebelum berangkat, itu dia bisa mengatakan, oke, setiap kalau memang kondisinya mengharuskan, dia bisa menentukan, oke, setiap 10 menit kamu call kita, minta minum atau apa gitu kan. Karena minum ini sesuatu hal yang sangat penting buat pilot. Karena dehidrasi kan apa namanya itu kelembapan di dari ketinggian tertentu juga ya. Di pesawat itu kan sangat rendah, sehingga memang kita harus banyak minum. Jadi diperhalus lah ya untuk mengecek apakah dia bangun atau tidak. Baik. Cap ada perlu minum atau tidak Cap, gitu kan. Tadi Pak Geri sudah katakan seharusnya pun kaptennya pun mengontrol diri sendiri. Kalau andai kata posisi ataupun juga kondisi dari kopilot saya ini tidak dalam kondisi yang cukup fit, tidurnya kurang, saya pun juga harus berjaga-jaga. Nah kalau tadi jangan-jangan tidak terjadi dialog seperti yang dikatakan Cap tadi, kamu tidur berapa jam? Artinya jangan-jangan Capnya tidak bertanggung jawab, jangan-jangan Cap ini. Nah jadi itu terpulang kepada sebetulnya iklim kerja dan yang disebut corporate safety culture itu. Jadi kalau kita boleh katakan ya, ada 5 tingkatan ya di dalam corporate safety culture itu. Yang paling rendah itu namanya patologis. Habis itu reaktif, baru kalkulatif. Kalau di tingkat kalkulatif itu semuanya sudah available, tapi tidak diaktifkan. Tapi
ada. Terus nanti yang proaktif. Kalau sudah proaktif, dia akan melakukan penelitian secara internal apa yang bisa kita perbaiki. Itu sudah proaktif. Nah, yang paling ideal itu adalah yang generatif, di mana safety itu dengan bisnis itu sudah menyatu. Nggak ada lagi dipertentangkan antara, wah ini bisa rugi atau apa, enggak. Dan masa pola hidup dan pola kerjanya karyawan itu juga sudah safety oriented gitu ya. Nah itu yang kita berharap sekali sebetulnya semua airline di Indonesia ini sudah sampai ke tingkat itu. Generatif tadi. Baik, tapi sepertinya masih jauh. Tapi mungkin nanti, Captain Ababan, nanti bisa dilanjutkan lagi perbincangannya. Pak Gary juga bisa berikan pandangan bentuk pertanggungjawaban apa sebenarnya yang harusnya dilakukan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mengetahui apa suara masyarakat mengenai kejadian ini, apa pendapat mereka. Rekan kami, Herninda Febiola, akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Herninda. Ya pemirsa, memang masyarakat baru-baru ini diramaikan oleh berita soal maskapai pesawat salah satunya di Indonesia yang pilot dan co-pilotnya tertidur selama 28 menit pada saat melakukan penerbangan ke Kediri, Jakarta. Menurut masyarakat, saya akan langsung menanyakan salah satu dari masyarakat, yaitu Pak Kiki. Saya sudah bersama Pak Kiki di sini. Ya Pak Kiki, bagaimana menurut Pak Kiki soal pilot dan co-pilot yang tertidur, Pak? Menurut saya itu kejadiannya sangat mengkhawatirkan untuk masyarakat ya Bu ya, karena ini kan menjadi trust issue terhadap pilot dan maskapai itu sendiri, bagaimana SOP mereka menjalankan sebuah penerbangan itu bisa sampai tertidur seperti itu. Jadinya kan untungnya mungkin dari si pesawatnya itu masih ada atau pilot ya, jadi masih bisa nggak sampai terjadi kejadian yang tidak diinginkan gitu. Tapi ya kami sebagai masyarakat cukup khawatir terhadap kejadian tersebut dan berharap tidak terjadi kejadian-kejadian berikutnya di kemudian hari, dan mungkin dari pembenahan dari Departemen Perhubungan bahkan maskapai untuk bisa menindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari gitu ya. Pertanyaannya Pak, Bapak sendiri lebih prefer travel dengan harga yang cukup tinggi namun terjamin keamanannya, atau cukup yang ada ngepres budget tapi tidak terjamin nih Pak? Kalau menurut saya sebagai konsumer di lapangan ya, pastinya kita ingin sebuah safety first ya. Jadi saya rasa untuk saat ini dan zaman yang udah modern seperti ini, sebuah safety atau itu bukan lagi soal budget atau non budget gitu. Jadi mungkin kalau budget lebih, servisnya lebih baik atau misalkan yang lebih mahal itu kualitas penerbangannya, experience-nya lebih baik. Tapi kalau soal safety atau yang seperti tadi tertidur atau ini kan setahu saya keduanya ya, co-pilot dan kapten pilotnya ketiduran gitu. Jadi saya sangat khawatir ini terulang lagi. Jadi saya lebih kalau prefer ya sama-sama, itu tergantung kebutuhan ya. Tapi kalau ini saya rasa mungkin pembenahan terhadap SOP ya. Setahu saya kan dalam penerbangan tuh ada minimum rest yang harus dicapai oleh pramugari atau pilot sekalipun gitu loh. Jadi kemana ini SOP, apakah dia benar-benar istirahat sehingga saat penerbangan dia tidak tertidur atau bagaimana gitu. Perlu ada pembenahan ke depannya begitu. Nah, terakhir nih Pak, tadi kan Bapak juga sempat ada bayi juga ya Pak ya. Nah, alasan dari pilot, salah satu pilot atau co-pilot itu katanya karena menjaga bayinya pada saat tengah malam tuh. Bapak sendiri melihat punya bayi nih Pak, dan pada saat jam kerja itu ada kemungkinan tertidur gak sih Pak? Kalau bayi saya rasa itu bukan sebuah alasan terhadap sebuah penerbangan sehingga dia pilotnya ikut tertidur ya. Karena setahu saya pun dia kan akan terpisah kabinnya gitu ya, dan mereka harus punya jadwal SOP tersendiri yang memang harus mereka target sampai, dan ini juga mereka jangan sampai tertidur, apalagi penerbangan jarak dekat ya yang nggak sampai lebih dari 3 jam gitu misalkan. Jadi saya sebagai masyarakat sangat khawatir kejadian serupa akan terulang, karena kita pengalaman banyak sekali penerbangan-penerbangan yang sempat kecelakaan gitu, yang disalahkan justru banyak kan pesawatnya lah,
ininya lah engineer, ternyata human error dari pilot itu sendiri gitu. Oke, makasih banyak ya Pak Kiki ya. Nah, pemirsa, begitulah tanggapan dari Pak Kiki yang mana memang salah satu pengguna pesawat juga, dan menurut Pak Kiki sendiri menidurkan bayi pada saat malam itu bukan suatu alasan, namun SOP-nya yang harus dipertanyakan. Sekian, kembali ke studio. Baik, Herninda, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami apa yang menjadi pendapat masyarakat mengenai hal ini. Pak Geri, mengenai ataupun juga sudah disinggung oleh Kepna Baban ada corporate safety culture. Apakah dengan kejadian ini artinya masih banyak maskapai di tanah air ini yang agak sedikit menepikan, mengenyampingkan keselamatan hanya karena ingin mengejar keuntungan. Tapi nanti dengan memberikan jadwal yang padat tentunya kepada para pilot. Tapi nanti Pak Geri, kita akan bahas setelah jeda berikut ini.